Oh ya guys, karena stok sabun gua sudah mulai menipis, gua akan menceritakan alur cerita film yang sedikit berbeda. Film ini berjudul Mr. Zoo yang rilis di tahun 2020, mengisahkan agen intelijen Korea bernama Taejo yang tidak suka dengan binatang. Namun suatu ketika ia diberi misi untuk menjaga utusan China. Nah, bagaimana alur ceritanya guys? Yuk guys, kita kocok alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang bernama Taejo. Ya, Taejo ini bekerja di intelijen kedutaan. Karena bekerja di bagian kenegaraan, Taejo selalu menjaga kebersihan dan kesehatannya. Namun, Taejo ini sama sekali tidak menyukai binatang. Agen Taejo ini memiliki satu anak putri. Di pagi yang cerah, saat Taejo akan bekerja, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang membawa guguk kacang. Terlihat Taejo ini tidak senang dan menjauhi guguk itu. Dan lalu... Karena kejadian di lift tadi, Taejo melampiaskan kekesalan di camp latihannya. Tak lama kemudian, datanglah dua rekan kerjanya menyampaikan pesan bahwa atasan mereka akan mengadakan meeting mengenai ulang tahun yang ke-25 hubungan diplomatik antara Korea dengan China. Namun, sebelum kedatangan Perdana Menteri China, China akan mengirimkan utusan yang sangat populer, yaitu seekor panda yang bernama Ming Ming, sebagai simbol persahabatan kedua negara tersebut. Oh ya, bos gadis ini bernama Yon Ina ya. Lalu Taejo menyalonkan diri untuk menjaga utusan tersebut. Tak lama kemudian, telepon Taejo pun berbunyi. Ternyata panggilan dari putrinya. Ia berkata bahwa putrinya itu membutuhkan bantuan. Secepat kilat Taejo langsung gaspol remblong ke TKP. Ternyata putrinya yang bernama Kal Sowon minta izin untuk memelihara seekor kucing di rumahnya. Karena Taejo ini tidak suka dengan binatang, ia tidak mengizinkan putrinya. Lalu Taejo merayu putrinya dengan memberi uang untuk berbelanja kebutuhan ulang tahun. Kucing itu pun dimasukkan ke tong sampah. Terlihat sih putrinya ini sangat kecewa dengan ayahnya. Singkat cerita, utusan dari China itu pun datang, yang dijaga sejumlah aparat keamanan. Dan acara penyambutan panda itu pun juga sudah well prepare. Sejumlah guguk militer juga sudah siap berjaga. Salah satu guguk yang bernama 1478 atau nama aslinya itu si Ali, terlihat agak tidak mau menurut ini. Di tempat lain, Taejo sedang mengecek alat canggihnya yang bernama Helki Talkie. Dikejutkan dengan kedatangan sesosok kucing tadi yang lagi nangkring di atas pohon. Tak lama kemudian, datanglah rekan kerja yang bernama Baejong. Dia akan menjadi partner dari misi ini. Dan juga Baejong memperlihatkan alat canggih seperti pulpen yang memiliki kelebihan bisa menonaktifkan semua perangkat elektronik di radius 50 meter. Dan acara pembukaan pun dimulai. Diperlihatkanlah seekor panda unyu-unyu yang bernama Ming Ming. Terlihat semua orang menyambut Ming Ming dengan bergembira. Tak lama kemudian, datanglah sekumpulan orang-orang yang berniat mengacaukan acara tersebut dengan cara melemparkan flashbang ke tengah-tengah acara. Sontak membuat suasana menjadi ricuh. Taejo yang mengetahui itu mencoba menenangkan suasana. Namun di tempat lain, guguk militer tadi ternyata sudah mengetahui pelaku pengacau acara tersebut. Dan ternyata ada seekor gorila yang melihat kejadian itu. Lanjut cerita, Taejo yang berupaya mengejar Ming Ming yang terlepas ternyata sudah dibius oleh sekumpulan orang-orang. Namun, ternyata bukan dari partner kerja Taejo. Taejo yang mencoba menghentikan itu lalu dilempar flashbang kembali. Tak disangka Baejong yang tidak bisa mengendarai mobil bugi menabraklah Taejo. Nah, dari sinilah Taejo bisa berkomunikasi dengan binatang. Singkat cerita, Taejo yang sudah siuman lalu bertemu kembali dengan orang kemarin yang membawa guguk kacang. Dan Taejo pun terkejut bisa mendengar guguk itu berbicara. 너 내 말 들리는 거야? 진짜? 이장이 고추 주자고 있었어. 그거 아니냐고. 진짜로. 야 가지 마. 야. 아이 저 진짜 의리없는 죽게 만나. Tak sampai di situ,
Taejo yang merasa kesehatannya terganggu, lalu pergi ke supermarket untuk membeli makanan kesehatan. Tak disangka, di sana Taejo mendengar binatang itu berbicara. 다 늙은 주새끼가 3만 원이라고 플러스 원. 어디가 이놈아? Taejo yang bingung atas apa yang dialaminya, langsung berlari ke kantor dan mendengar ikan-ikan itu berbicara bahwa Taejo akan dipecat dari pekerjaannya. 이거 완전 레전드인데? 땡기나 봐 하려다가 가다 주실장 우리 말하는 게 필요했는데 Lalu Taejo mengatakan kepada Yeon Ina bahwa ia bisa mendengar hewan-hewan berbicara. Tentu tidak seorang pun mempercayai hal itu. 국장님. 말씀하셨죠? Dan lalu Taejo pun diminta beristirahat sejenak karena dianggap sudah kehilangan akal sehat. Taejo yang penasaran lalu pergi ke kebun binatang dan ternyata mendengar macan toltol yang lagi bernyanyi. Tak lama kemudian, Taejo bertemu dengan seekor gorila. Ternyata gorila itu mengetahui sedikit informasi soal penculikan Ming Ming. Namun gorila itu meminta imbalan untuk informasinya. Gorila itu menginformasikan bahwa saksi mata dari kejadian tersebut adalah anjing militer itu. 그 셰파터 동물원 뒷산 그 버려진 사육장터에 기들을 갖다 가더라. 그 엄마가 그날 잔뜩 줄었어. Singkat cerita, Taejo mencari Ali di belakang kebun binatang. Ternyata Ali ini lagi ngerumpi dengan hewan-hewan lain. Lalu Taejo mengatakan bahwa ia ingin membawa Ali untuk mendapatkan, memecahkan, dan menyelesaikan masalah ini. 1478 군대서 뭐요? 너 다 뻥이었냐? 멧돼지 형님 나오셨습니까? 인사를 시켜. 하루에 수백 번씩 안녕 한우 튀겨먹은 치킨, 바베큐, 조리력하면 Namun karena tidak terima, hewan-hewan itu menyerang Taejo. Tetapi Taejo dengan cerdik mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu 4 bungkus sosis sebagai pengalih perhatian. 너는 그놈이 누군지 알고 있어. 나한테 도망치라고 했잖아. 인간 도망가 Dan Taejo pun mampu membondong Ali untuk mendapatkan informasi. Kemudian Taejo membawa Ali ke rumahnya. Ya, seperti biasalah, namanya juga guguk. Ngacak-ngacak seisi rumah, menggigit sepatu, dan kencing sembarangan. Tak lama 실파라. 야, 좀 먹을 거 없어? 시즈마케 kemudian datanglah putrinya dengan teman-teman dan melihat Ali. Ternyata putrinya itu sangat sayang dengan binatang. Karena kejadian tersebut membuat putrinya berpikir bahwa ayahnya sudah berubah dan menjadi penyayang binatang. 얘, Lanjut cerita, Taejo, Ali dan putrinya bermain ke taman. Namun saat melihat kembang api, si Ali malah pergi. 살펴가 Usut punya kusut, ternyata gugu ini memiliki trauma dengan ledakan yang dulu menimpa dirinya. 자 일로 일로 제그 콩콩 얘는 안 되겠어. 겁도 많고. 알리 뛰어 알리 왜 그래? 알리 일로 와 알리 Namun Taejo memberikan motivasi agar Ali bisa bangkit dari masa lalunya yang kelam. 내가 맞게 해줄게 내 새끼 좋아 Pada esok harinya, Taejo dengan Ali pergi ke hutan bambu. Mereka berpikir bahwa penculik itu pasti memberi makan panda. Nah, sesampainya di hutan bambu, Ali mampu memflashback bahwa penculik itu sebelumnya datang ke sana. Lalu Taejo dan Ali pun mencari informasi ke orang-orang sekitar hutan itu. Sampailah di suatu rumah. Taejo dan Ali menanyakan ke seekor domba perihal orang-orang yang datang ke hutan bambu.
Dan domba itu pun memberitahu nomor deka mobil seorang yang dicurigai. Domba itu juga mengatakan bahwa orang itu memiliki kaki yang diganti besi. 트비린내 나는 거 맞지? Karena Taejo seorang intelijen, dia mampu mengakses nomor deka mobil seseorang. Dan didapatlah sebuah perusahaan genomik yang dipeloponi pengusaha sukses bernama David Lee. Perusahaan ini mengembangkan sel genetik panda, lalu memperjualbelikannya, karena saat ini panda adalah binatang yang langka dan dilindungi. Tak pikir panjang, Taejo langsung menyelinap dengan cepat dan meringkus orang yang dicurigai dengan mudah. Di tempat lain, Ali melihat orang si kaki besi. Tapi di sini Ali agak ragu mengikutinya. Namun Ali teringat kata-kata motivasi dari Taejo, dan Ali pun bersemangat mengikuti mobil itu. Shinji berpindah ke Taejo membawa tersangka tersebut. Namun saat mengatakan dengan bosnya, tak diduga bosnya memiliki bukti bahwa orang itu lagi ada di luar negeri dan tidak berada di TKP. Karena kejadian itu, Taejo jadi kecewa dan tidak mau lagi percaya dengan Ali, dan juga Taejo dipecat dari pekerjaannya. Shinji berpindah ke gudang penyekapan panda. Ternyata memang benar dialah pelakunya. Namun temannya memakai topeng saat keluar negeri. Jadi ya seakan-akan dia lagi di luar negeri. Dan juga penjahat itu ingin melakukan pemeledakan saat kunjungan Perdana Menteri China. Tak lama kemudian, Ali yang sudah mengikuti mobil itu berhasil menemui Ming Ming. Lalu Ming Ming memberikan sebuah bola sebagai tanda buktinya. 이거면 될 거야. Secepat Ferrari, Ali berlari untuk menemui Taejo. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Taejo sudah kecewa dan tidak lagi mempercayai Ali. Lalu saat Taejo lagi rebahan, datanglah putrinya. Ia menanyakan di mana Ali, namun Taejo membentak anaknya itu untuk tidak menanyakan Ali kembali. Karena kecewa, putrinya membedakan ayahnya tidak sama dengan ibunya. Sedikit flashback ya ini, istri Taejo ini sebenarnya sudah tiada karena sakit kecapean mengurus banyak binatang. Jadi ya itulah sebabnya Taejo tidak suka dengan binatang. 이게 어떻게 되는지 알아? 그게 나랑 무슨 상관인데? 스타주가 알리 죽이는 거란 말이야. 지 몸 생각 안 하고 얼굴하고 몸 전체가 새까맣게 변해서 그게 아닌 거 나도 알고 있었다고. 아빠 니네 엄마 용서할 수 없어. 가자 로키. Karena galau, gabut nggak jelas, Taejo berjalan sendiri. Lalu datanglah Ali yang menghiburnya. Namun Taejo meminta kepada Ali agar segera pergi menjauhinya. 왜 그래? 어? 가라고! 가! Kemudian Ali berkata bahwa ia sudah menemui Ming Ming, dan sebagai buktinya bola itu. Taejo yang melihat bola itu langsung gaspol ke gudang penyekapan. Saat mengintai dan menyusun strategi, datanglah seseorang dan ternyata adalah Baejong. Karena Baejong berisik dan tak mau diam, Taejong langsung dijos oleh Taejo. Dengan mudah, Taejo dapat melumpuhkan prajurit itu. Nah, saat akan membawa Ming Ming keluar, 가자. 나오세요, 올 줄 알았어. 나 당신. datanglah David Lee. Lalu terjadilah perkelahian. Ya, seperti biasalah dimenangi oleh pemeran utama. Lalu mereka semua berlari dan dikejar para prajurit itu. Karena lelah, Taejo punya akal menggelindingkan Dream, dan prajurit itu pun terel lemas tak berdaya. 미안하다. Karena perjalanan cukup jauh, mereka menumpang sebuah minibus. Di sini Taejo berpura-pura nih sebagai orang buta dan panda itu sebagai petunjuk jalan agar mereka semua diberi tumpangan. Singkat cerita, Taejo sudah berada di rumah. Lalu Taejo memberikan hadiah spesial ini ke putrinya dengan memperlihatkan Ali dan Ming Ming. Sontak membuat hati putrinya bangga dengan ayahnya.
Tak lama kemudian, datanglah Yon Ina untuk menjemput Ming Ming dan dibawa ke pertemuan internasional. 심한가 보네. David Lee yang melihat Ming Ming sudah dibawa, langsung menculik Ali. Ia merencanakan peledakan saat pertemuan itu dan menaruh peledak di dalam perut dogi-dogi itu. Taejo yang bingung mengerahkan pasukan burungnya untuk mencari tahu di mana keberadaan Ali. 좀 먹고 나와. Singkat cerita, seekor elang melihat Ali dibawa ke pertemuan itu, lalu memberitahu Taejo bahwa Ali ada di pertemuan internasional. 그래 맞아. Lalu, acara itu pun dimulai dengan diperlihatkannya Ming Ming di atas panggung. Nah, saat Taejong menemukan Ali, Ali mengatakan bahwa semua perut guguk sudah diisi peledak. Lalu dogi-dogi itu pun dilepas agar mericuhkan suasana. Dengan cepat Taejong teringat pulpen yang dimiliki Baejong yang bisa mematikan alat elektronik. Baejong yang saat itu berada di atas panggung langsung ditendang T oleh Ming Ming. Lalu Taejo menggunakan pulpen itu untuk menonaktifkan semua peledak. Tak lama kemudian, Ali mengejar David Lee dan merekamnya. Ya karena Ali hanya seekor dogi, tentu saja Ali kalah. Lalu saat akan didor, Taejo melompat melindungi Ali sambil flashback mengingat kejadian yang mereka alami selama ini. 하는 거 몰라? 동물이 목숨 걸고 사람 구했다는 말은 들어 아마 없었을걸? 젠장. Alhasil Taejo terkena dor dan lalu David Lee diringkus oleh Yon Ina. 그동안 고마웠어. Lanjut esok harinya, Taejo yang sudah siuman mendapat telepon bahwa Ali dalam keadaan sekarat. Lalu Taejo mencari Ali ke ruang ICU. Ali di sini mengalami cedera yang cukup parah dan Taejo mengira Ali pun sudah tewas. 야, 뭐라고 말 좀 해. Namun tak lama kemudian datanglah seorang dokter cantik yang mengatakan bahwa Ali sedang tertidur. Seketika membuat mereka bahagia dan terharu. 코 골고 있다고요. Penutup film, Ali diberikan penghargaan medali dan Taejo pun mendapatkan kenaikan pangkat dan film pun tamat.